Yes. Ini pakai nasi sebari itu ha. Ngilu. Saat ini masih terdapat 7 bagian bangunan dan 3 tungku pembakaran yang merupakan sisa-sisa sejarah dari teknologi revolusi industri pada masa silam. Di kawasan ini juga dapat ditemui peralatan memasak dengan ukuran besar yang dipergunakan untuk memasak rata-rata 3.900 kg beras agar dapat memenuhi kebutuhan 6.000 orang pekerja setiap harinya. Allah. Alat-alat tersebut antara lain periuk yang terdiri dari 4 bagian, yaitu alas periuk, langsang, serta tutup periuk yang berukuran diameter 1,24 hingga 1,32 meter yang digunakan untuk merebus sayuran, air minum, serta menanak nasi. Adapun wajan penggorengan yang digunakan untuk menggoreng lauk, serta Iya. terdapat pula berbagai koleksi peralatan memasak lainnya. Pada kawasan museum ini terdapat bangunan inti sebagai dapur utama yang terdiri dari 5 ruangan dan 1 ruang bawah tanah dengan fungsi yang berbeda-beda. Pada bagian selatan ruangan ini merupakan tempat mencuci bahan makanan seperti beras dan bahan makanan lainnya, serta pada waktu tertentu digunakan untuk memasak daging babi. Sedangkan pada ruangan yang berukuran 12 kali 25 meter dan tinggi sampai dengan 15 meter ini merupakan ruangan dapur utama. Di ruangan inilah kegiatan masak-memasak berlangsung setiap hari yang didukung oleh puluhan tenaga kerja. Pada saat tertentu terlihat juga anak-anak kecil yang membantu para pekerja dapur untuk mendapatkan imbalan sepiring nasi. Di bagian dinding utara dapur ini terdapat kompresor yang berfungsi mengatur suplai uap yang berasal dari tungku pembakaran. Sedangkan pada bagian timur bangunan dahulu dipergunakan sebagai tempat istirahat mandiri. Di sebelah barat bangunan juga terdapat sebuah ruangan yang berfungsi sebagai tempat penimbangan makanan yang akan didistribusikan. Adapun pada bagian teras bangunan ini dulu dipergunakan sebagai tempat pembagian makanan, dan disinilah masyarakat tambang berjejer dan bergiliran untuk mendapatkan makanan. Pada bagian bawah bangunan ini terdapat sebuah ruangan seluas 300 meter persegi yang berfungsi sebagai ruang perlintasan pipa penyalur uap panas dari tungku pembakaran yang keluar dari lubang-lubang lantai utama. Saat ini masih terdapat 2 tungku pembakaran utama dan 1 tungku pembakaran cadangan yang mampu membakar puluhan ton batu bara setiap harinya. Tungku inilah sumber asal uap panas yang disalurkan melalui pipa-pipa bawah tanah dan memanaskan periuk-periuk berukuran besar yang ada pada dapur utama. Teknologi pembakaran ini merupakan buatan Jerman berlabel tahun 1894 yang mampu memanaskan air pada kettle yang menghasilkan uap panas untuk memasak. Tungku ini juga dilengkapi sebuah cerobong asap setinggi 25 meter untuk sirkulasi udara sekaligus meminimalisir polusi asap di sekitar kawasan dapur umum. Ketiga
buku inilah yang mampu menggambarkan seberapa besarnya aktivitas masak-memasak di zaman itu. Di sebelah barat terdapat sebuah bangunan panjang yang terbagi menjadi 2 dan memiliki 7 buah pintu ungu. Sekarang bangunan ini berfungsi sebagai galeri etnografi dan ruang bangunan lain yang berfungsi sebagai impact center. Pada bagian selatan Museum Gudang Langsung terdapat bekas bangunan pabrik dan gudang es. Konon katanya, pabrik es ini merupakan pabrik es kedua setelah Kota Padang di Pulau Sumatera bagian tengah. Di sebelah timur kawasan Museum Gudang Langsung terdapat bangunan pemotongan hewan untuk mensuplai kebutuhan daging di dapur umum. Kawasan dapur umum ini sudah banyak mengalami perubahan fungsi. Hal ini disebabkan peralihan pemerintah selama masa penjajahan Belanda, penjajahan Jepang, dan masa kemerdekaan. Dapur ini juga pernah menyuplai makanan bagi para tentara pejuang kemerdekaan, lalu berubah menjadi kantor administrasi PTBA yang menjadi pengelola saat itu di kota Sawalunto, dan sempat juga menjadi sekolah menengah pada tahun 1960 sampai 1970, menjadi tempat hunian perumahan karyawan tambang pemilih, hunian masyarakat sebelum dikelola oleh pemerintah kota Sawalunto, dan dijadikan museum dengan areal terbesar di kota Sawalunto. Sejarah merupakan perjalanan satu peradaban yang sangat penting untuk diketahui dan menjadi suatu keharusan untuk generasi. Sejarah demi sejarah membuktikan bahwa keberadaan kawasan Museum Gudang Langsung merupakan prosesi dan nilai penting dalam